teks prosedur. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak mampu mengetahui pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Pernah nggak kalian lagi pengen manis-manis, tapi bingung mau buat apa? Nah, hari ini kita akan bikin cemilan manis yang nggak bikin kantong nangis. Yaps, betul sekali, kita akan belajar tentang cara membuat puding. Pertama, kita siapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada agar-agar, air, gula, susu, loyang, panci, spatula, dan kompor. Kemudian, siapkan panci. Masukkan agar-agar bubuk ke dalamnya. Lalu, masukkan juga gula pasir, coklat bubuk, dan garam ke dalam panci. Aduk-aduk hingga semua bahan kering tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur rata, tuangkan susu kental manis ke dalamnya. Lalu, aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu, tuangkan 1 liter air ke dalamnya. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata dan tidak ada bubuk agar yang masih menggumpal. Lalu, nyalakan kompor dan masak sambil diaduk-aduk dengan menggunakan api sedang. Pastikan untuk terus mengaduk ketika memanaskannya. Jika sudah mendidih, segera matikan air. Kemudian, aduk kembali hingga udara panas dan buih-buih busa menghilang. Siapkan cetakan atau loyang, tuangkan ke dalamnya secara perlahan-lahan. Lalu, diamkan dahulu agar dingin dan puding set. Setelah dirasa puding sudah dingin, masukkan ke dalam kulkas selama beberapa jam. Jika sudah, keluarkan dan pindahkan ke piring saji. Potong-potong puding coklat sesuai dengan selera. Puding coklat telah siap untuk dinikmati. Oh, ternyata membuat puding itu termasuk contoh teks prosedur. Setelah mengetahui cara membuat puding coklat, nah sekarang kita akan belajar tentang apa itu teks prosedur, mulai dari pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Langsung saja ya, kita mulai materi pada hari ini. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Contohnya, langkah-langkah membuat nasi goreng. Yang kedua ada langkah-langkah menggunakan mesin cuci. Dan yang ketiga, langkah-langkah menabung di bank. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata pertama, selanjutnya, lalu, kemudian. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan gula secukupnya. Isilah formulir dengan teliti. Ciri selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Contoh, mengaduk, memotong, melempar. Ciri yang terakhir menggunakan kata keterangan untuk rincian waktu, tempat, atau cara. Contohnya pada kalimat, kata keterangan waktu itu rebus telur selama 5-7 menit. Pada keterangan tempat, simpan buah di dalam freezer. Dan pada keterangan cara, aduk secara perlahan. Struktur teks prosedur.
Contoh struktur prosedur pada membuat puding itu pertama ada judul, cara membuat puding. Tujuannya membuat puding coklat. Untuk alat dan bahan itu yang digunakan dalam membuat puding coklat tersebut. Ada susu, agar-agar, gula, air, panci, kompor, spatula, loyang atau cetakan. Yang selanjutnya, langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah ini terdapat cara melakukan sesuatu. Dalam pembuatan puding coklat, langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, masukkan semua bahan ke dalam panci, aduk hingga tercampur rata, campurkan air ke dalam panci, nyalakan api sedang lalu aduk-aduk. Tunggu sampai mendidih sambil diaduk. Tuangkan ke dalam loyang, tunggu puding dingin dan set. Masukkan ke dalam kulkas, tunggu beberapa menit. Kemudian, puding coklat siap dinikmati. Nah, untuk struktur yang terakhir itu ada penutup. Contohnya, resep puding coklat ini bisa untuk 2 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan topping sesuai selera. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Setelah mendengar penjelasan tadi, mudah bukan mempelajari teks prosedur? Oh, jadi seperti itu. Sekarang saya jadi paham apa itu teks prosedur. Setelah ini, saya bisa menyelesaikan tugas untuk membuat teks prosedur yang telah diberikan oleh ibu guru. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.